warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam pembahasan tentang penggunaan fungsi if pada Microsoft Excel. Saya Arifan Jigoru beserta dua rekan saya, Burhanuddin Ahmad Rafsanjani dan Ikhlasul Rida Iqbal, akan memandu jalannya penjelasan pada video tutorial ini. Sebelum masuk pada pembahasan, perlu kita ketahui apa sih fungsi if itu? Jadi teman-teman, fungsi if merupakan salah satu fungsi yang paling populer pada Microsoft Excel, yang mana memungkinkan teman-teman sekalian dalam membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Untuk lebih lanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Burhanuddin Ahmad Rafsanjani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini terdapat tabel yang berjudul PT Gamalama Motor Ternate. Nah, untuk rank 1 di sini terdapat nama karyawan. Nah, di sini ada sejumlah karyawan, kurang lebih ada 10. Untuk rank 2 ada nilai penjualan. Untuk rank 3 adalah bonus penjualan. Di sini kenapa kosong? Karena disinilah yang akan kita cari dengan menggunakan rumus if. Dan rank 4 ada pendidikan terakhir. Di sini terdapat jenis-jenis karyawan lulusan SMK, SMP, sarjana. Nah, untuk rank 5 terdapat masa kerja karyawan mulai dari 2 tahun sampai 8 tahun. Untuk rank terakhir ini kosong juga karena ini yang akan kita cari menggunakan rumus if. Nah, untuk cara mendapatkan jawaban di sini kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan terlebih dahulu. Ketentuannya ada di bawah tabel di sini. Untuk selanjutnya mencari rumus if akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, saya Ikhlasul Rida Iqbal akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tadi. Oke, jadi di sini dapat kita lihat terdapat 2 kolom, yakni kolom bonus penjualan sama promosi jabatan yang mana belum terisi atau masih kosong. Jadi untuk mengisinya kita akan menggunakan fungsi atau formula dari if ya. Oke, kita langsung saja mulai dari kolom bonus penjualan yang pertama. Jadi kita masukkan fungsi sama dengan if buka kurung pada B4, terus kita ketik lebih dari 300 juta titik koma B4 dikali dengan 30%. Ya. Jadi kita mengisi jadi saya lupa. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu pada bonus penjualan ini kita masukkan fungsi if dengan menggunakan 3 parameter ya. Jadi ini merupakan parameter yang pertama. Jadi sama dengan if B4 itu contoh bila mana jika B4 jumlahnya lebih dari 300 juta, maka B4 itu akan dikalikan dengan 30%. Ya, itu merupakan parameter yang pertama. Jadi kita mengisi ini bukan hanya asal-asalan, melainkan kita melihat dari ketentuan yang telah ada atau yang telah tertera di bawah tabel nilai penjualan motor ini ya. Oke, kita masuk pada parameter yang kedua. Kita masukkan lagi if buka kurung pada B4 lebih dari sama dengan 200 juta titik koma B4 dikali dengan 20%. Oke teman-teman. Jadi ini merupakan
Oke, jadi mulai dari if yang kedua ini sampai dengan 20% merupakan parameter yang kedua. Yang mana di sini menjelaskan bahwa jika B4 itu lebih dari atau sama dengan 200 juta, maka B4 itu akan dikalikan dengan 20%. Ya. Oke, jadi kita masuk ke parameter yang ketiga. Kita masukkan lagi if buka kurung pada B4 lebih dari sama dengan 0 titik koma B4 dikali dengan 10%. Oke teman-teman. Jadi di sini ini merupakan parameter yang ketiga. Jadi ini jika B4 lebih dari atau sama dengan 0, ya angkanya mulai dari 0, maka B4 itu akan dikalikan dengan 10%, ya. Oke, jadi karena di sini terdapat 3 parameter, maka kita akan menutup dengan tutup kurung sebanyak 3 kali, ya. 1, 2, oke, 3. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, jadi hasil atau bonus penjualan pada Syarif Abdullah sebanyak 12 juta rupiah. Oke, jadi kurang lebih untuk selebihnya sama, ya. Hanya saja pada Syarif Abdullah itu menggunakan B4 karena pada kolom B4, ya. Sedangkan untuk yang selanjutnya pada Andi Husna kita akan menggunakan pada B5, ya. Oke, jadi untuk kita dapat melihat hasilnya, kita dapat menarik dari sini. Kita dapat menarik. Oke, sampai di sini maka terpampanglah sudah semua bonus penjualan yang didapat oleh setiap karyawan itu sendiri. Ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada promosi jabatan. Oke, jadi pada promosi jabatan di sini kita akan menggunakan 2 fungsi, ya teman-teman. Yaitu kita akan memasukkan fungsi if dan juga fungsi and. Oke, jadi kita mulai saja. Sama dengan if, buka kurung, kita masukkan fungsi and juga, lalu kita buka kurung. Pada D4, ya, jadi kita mulai dari sini, D4 sama dengan sarjana, lalu kita tutup dengan titik 2 untuk menutup kriteria. Lalu kita titik koma. Lalu pada E4 kita masukkan lebih dari sama dengan 5. Jadi 5 di sini merupakan tahunnya. Lalu kita titik koma. Kita masukkan lagi pada B5, ya. Oh sorry, maaf ya. Ini pada B4, ya. Jadi ini lebih dari sama dengan 200 juta. Lalu kita tutup kurung, lalu titik koma, kita masukkan kriteria ya, tutup kutip, titik koma, lalu dengan tidak, ya, tidak. Oke, jadi di sini itu kita masukkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, ya. Jadi di sini, jadi pada ketentuannya kan karyawan akan dipromosikan jika memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama yaitu pendidikan terakhirnya yaitu sarjana. Yang kedua, masa kerjanya minimal 5 tahun. Dan yang ketiga, nilai penjualannya minimal 200 juta. Jadi di sini menjelaskan bahwa jika pada pendidikan terakhir atau D4 merupakan sarjana dan E4 yaitu pada masa kerjanya 5. Jadi ini 5 ini merupakan tahunnya masa kerjanya. Selama berapa tahun? Ini 5 tahunnya karena sesuai dengan ketentuan. Dan B4-nya lebih dari atau sama dengan 200 juta yang mana merupakan
nilai minimal atau nilai penjualan minimalnya, ya. Maka di sini dia bisa dipromosikan atau juga tidak, ya. Oke, lalu kita tutup kurung lagi, lalu kita akan melihat hasilnya. Oke. Jadi di sini terdapat hasilnya, yaitu tidak. Oke, mari kita lihat apakah benar, ya. Oke, kita lihat pada kriteria pertama, pendidikan terakhirnya harus sarjana. Oke, maka kita lihat pada kolom pertama ini. Oke, dapat kita ketahui bahwa pendidikan terakhir Syarif Abdullah yaitu SMA. Walaupun masa kerjanya 5 tahun yang mana sesuai dengan ketentuannya, namun salah satu atau pada pendidikan terakhirnya tidak sesuai dengan ketentuannya. Lalu pada ketentuan ketiganya yaitu nilai penjualnya harus pada 200 juta, ya, minimalnya 200 juta. Sedangkan Syarif Abdullah nilai penjualannya tidak lebih dari 200 juta atau di bawah dari 200 juta, yaitu pada 120 juta. Maka dia tidak termasuk atau tidak mendapatkan promosi jabatan, ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk mencari jawaban untuk pada selanjutnya ini, pada 9 berturut-turut ke bawah, maka kita dapat menarik dari sini saja, ya teman-teman, untuk mendapat hasilnya. Karena kurang lebih untuk penggunaan rumusnya atau penginputan parameternya itu kurang lebih semuanya sama. Hanya saja beda pada ada yang pada D4, ada yang pada D5, ada yang E4, ada yang E5, dan seterusnya, ya teman-teman. Oke, jadi dapat kita tarik dari sini. Oke, lalu kita dapat ketahui hasilnya. Oke, jadi dapat dinilai oleh teman-teman sekalian apakah benar atau tidak, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.